Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tata cara mensucikan baju dengan menggunakan mesin cuci. Nah, sebelumnya kita harus paham tentang air. Ya. Ada air itu didatangkan, ada air yang kedatangan, istilahnya kejatuhan. Itu biasanya di masyarakat itu kejatuhan kalau kedatangan. Kalau didatangkan berarti dituangkan. Nah, kemudian kalau mesin cuci biasa di rumah itu kondisi air di dalam itu kurang dari 2 kullah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, air kalau kurang dari 2 kullah, ya, kedatangan perkara najis itu jadi najis. Ya. Atau didatangkan tapi lalu diam, ya sama. Ya, ada najisnya di baju, kemudian airnya dituangkan, tapi diam, nggak jalan. Apa? Najisnya nggak hilang, justru di dalam. Ya bang, jadi najis juga, karena bertemu dengan najis. Itu sama saja. Nah, yang dimaksud dituangkan kalau kiranya air itu bisa membawa najis tanpa harus diam di satu tempat. Nah, kemudian mesin cuci itu ada yang otomatis, ada yang manual. Yang otomatis biasanya baju diletakkan, kemudian disiram pakai air, dipencet, itu ngisi air sendiri. Berarti air didatangkan. Ya. Setelah itu dikasih sabun, kemudian ya diobok-obok oleh mesin itu, kemudian dibuang airnya, kemudian mesin cuci itu melakukan pengeringan, ya, pemerasan, kemudian didatangkan air lagi untuk pembilasan. Ini sepakat suci. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarhul Yaqutin Nafis halaman 99. Ini kalau yang otomatis. Kemudian ada yang manual. Ya. Manual. Ya. Biasanya yang manual ini itu apa? Air diletakkan dulu. Ya, air diletakkan dulu. Sedangkan kondisi air kurang 2 kullah. Kemudian baju diletakkan, ditaruh di situ. Ya. Ya. Kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan status airnya? Nah, status air sedikit, kedatangan perkara najis, ya, di kitab-kitab Syafi'iyah, ya, itu ada 2 pendapat. Kalau asli madhab Imam Asy-Syafi'i, perkara najis, ya, bertemu dengan air sedikit, itu najis. Ya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya air sedikit tidaklah menjadi najis hanya dengan bertemu dengan perkara najis. Dengan catatan airnya tidak berubah. Ciri-ciri berubahnya apa? Ya sifatnya berubah, ya, kadar airnya bertambah. Jadi tidak berubah, juga tidak bertambah.
kadar airnya setelah memperhitungkan serapan air yang masuk di baju. Nah, ini seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang manual. Setelah itu dipencet biasanya muter mesin cuci itu. Ya, muter. Ya. Kemudian diambil. Nah, dibuang bajunya. Ya. Kemudian disiram lagi. Nah, disiram lagi ini, kalau kondisi baju di bawah najis, ya berarti airnya bertemu dengan najis lagi. Kenapa? Karena airnya masih ngumpul, kecuali airnya dituang langsung jatuh. Ini wurudul ma. Wurudul ma. Nah kan tapi tidak, dituang airnya diam. Ya sama saja, nggak ada bedanya. Kecuali najisnya najis hukmiyah, maka air yang sedikit dituangkan ke najis hukmiyah, airnya sudah suci dengan catatan tidak berubah. Ini kalau mengikuti yang pendapat yang pertama. Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, catatannya yang penting airnya tidak berubah, sedikit atau banyak sudah suci, baik yang otomatis atau yang tidak. Jadi jangan bingung, tidak perlu bingung. Ya, catatannya cuma yang penting air tidak berubah. Nih. Dan ini dapatnya adalah Imam Malik yang dinukil oleh kalangan Syafi'iyah. Di antaranya Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian Ibnu Zuraij. Kemudian banyak lagi Imam Ar-Rawayani, Imam Al-Muzanni, itu banyak ulama. Dan juga dalam kitab At-Tuhfah itu dijelaskan sebagaimana dinukil dalam kitab Syarhul Yaqutin Nafis, ya, bahwasanya air sedikit kejatuhan perkara najis atau bertemu dengan perkara najis menjadi najis walaupun tidak ada perubahan. Akan tetapi dalam kitab Tuhfah lagi menukil pendapat lain bahwasanya air tidak najis asal tidak berubah. Ya, seperti itu. Jadi para kaum muslimin muslimat tidak usah bingung dalam mencuci najis. Kemudian sekarang kalau sudah suci, silakan kasih sabun. Ya. Sebab kalau airnya najis dikasih sabun, maka sabunnya ikut najis. Ya, sabunnya ikut najis. Kemudian disiram lagi, bekas sabunnya masih ada, ini jadi najis tetap sampai baunya najisnya sabun itu hilang. Dituangi air lagi, umpamanya tetap tidak hilang, maka baru dikatakan suci. Dikarenakan masuk kategori sulit. Seperti itu. Kalau dituangi air tidak hilang, dituangi lagi tidak hilang, ya sudah cukup. Berarti masuk kategori sulit. Seperti itu. Jadi tidak usah bingung, cukup lihat kondisi airnya. Kalau yang otomatis, karena ada pengeringnya juga kalau yang otomatis, tapi kalau yang manual nggak ada pengeringnya, itu biasanya dikeringkan, kemudian dituang lagi, ini bisa menjadi suci. Ini sebagaimana dijelaskan di kitab Syarhul Yaqutun Nafis wal Ghassalat Nau'ani, ya.
Naun yusammunahu automaki. Yang pertama otomatis, ya. Yaridu ilaihil ma summa yansarifu. Fayaridu ma'un jadid. Datang air, ya, kemudian dibuang, datang lagi, ya, kemudian dibuang, datang lagi, dibuang lagi, ya, summa yataqarrar iradul ma, ya, iddata marrat, ya, beberapa kali. Fahada la khilafa fihi fi taharatil malabis. Maka di dalam masalah ini katanya beliau pengarang kitab Syarhul Yagun tidak ada khilaf kesuciannya. Tapi ya tetap prosesnya sesungguhnya sama. Tidak ada bedanya antara yang otomatis dan tidak otomatis. Yang penting kuncinya di air tidak berubah. Meskipun tidak otomatis, kalau diulang-ulang, nah, dituang lagi, disiram lagi, dituang lagi, disiram lagi sampai air tidak ada perubahan di dalam, baru itu suci. Ya, seperti itu. Tidak ada bedanya kalau diulang-ulang. Intinya di air. Intinya di air, bukan di yang lain. Ya, seperti itu. Demikian kaum muslimin dan muslimat, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan apa yang saya sampaikan ini juga saya hanya sekedar menukil dari kaul ulama, pendapat ulama, bukan pribadi saya. Jadi bisa saja saya salah, juga bisa saja saya benar dalam menukilnya. Oleh karenanya mohon koreksinya. Namun jika ada pertanyaan yang kurang memahamkan dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan. Insya Allah saya jawab. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.